Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ceramah Ramadan Season 2. Pada Season 2 ini, saya kembali untuk membawakan ilmu-ilmu yang semoga bermanfaat buat kalian semua. Pada Season 1, yaitu Ramadan tahun lalu, saya sudah membawakan ceramah-ceramah yang menurut saya bermanfaat juga untuk kalian semua. Maka dari itu, untuk Season 2 ini, saya kembali untuk memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua. Dan untuk sebagai disclaimer, ilmu-ilmu yang saya pelajari ini belum tentu benar, tapi saya pastikan sumbernya berasal dari sumber yang benar. Karena yang benar hanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada episode 1 ini, saya akan membahas tentang perbedaan hadas dan najis. Agama Islam merupakan agama yang mencintai kesucian dan kebersihan. Bersuci berarti membersihkan atau menghilangkan najis dan hadas, baik dari badan, pakaian, maupun tempat sampai suci menurut hukum. Pada ceramah singkat kali ini, saya akan menjelaskan perbedaan hadas dan najis. Pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apakah itu hadas. Hadas adalah najis yang bersifat hukmiyah, atau najis yang tidak bisa dilihat yang menghalangi pelaksanaan sholat. Bersuci dari hadas adalah menyucikan badan dari hadas kecil atau hadas besar. Hadas kecil adalah hadas yang dapat disucikan dengan, yaitu berwudu, dengan memakai air, atau bertayamum, dengan memakai tanah, atau debu yang suci, jika tidak ada air. Contohnya, hadas kecil adalah ketika kita bersentuhan kulit dengan yang bukan mahrum ya, yang bukan muhrim ya, serta mengeluarkan sesuatu dari lubang kubul atau dubur, yaitu yang bisa kita sebut kencing, buang air besar, serta buang angin. Dan kalau hadas besar adalah hadas yang disucikan dengan yaitu mandi dengan memakai air atau bertayamum juga bisa juga. Tetapi contohnya itu yaitu haid, nifas, dan terjadi hubungan badan. Nah, ada pertanyaan. Apakah puasa tetap sah apabila kita misalnya lupa mandi junub? Nah, dalam hadis Muslim riwayat Aisyah menyebutkan, Rasulullah pernah memasuki waktu fajar di bulan Ramadan, sedangkan beliau dalam keadaan junub bukan karena mimpi. Maka mandilah beliau dan kemudian terus berpuasa pada hari itu. Maka dari itu, saya bisa simpulkan apabila dalam waktu puasa, ingat bahwasannya kita belum melakukan mandi junub, ya, maka segeralah saat kita mengingat saat itu juga, kita langsung segera mandi junub. Begitu. Oke, setelah saya menjelaskan hadas, semoga sudah jelas. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu najis. Najis menurut bahasa Indonesia, yaitu adalah kotor. Ya, sedangkan menurut istilah, najis adalah segala kotoran yang wajib dihindari karena menyebabkan seorang terhalang untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Berbeda dengan hadas, najis merupakan perkara yang bisa kita lihat. Ya. Najis secara umum terbagi menjadi tiga, yaitu najis muhafafah, najis mughalazah, dan najis mutawassithah. Yang pertama, najis muhafafah terlebih dahulu, yaitu merupakan najis yang ringan, yaitu najis yang apabila dia terkena air kencing anak laki-laki yang belum berumur 2 tahun, yang belum makan dan minum selain dari air susu ibu. Cara mencucikannya adalah dengan mengalirkan air hingga hilang najisnya. Itu merupakan najis ringan. Yang kedua, najis mughalazah. Oke, mungkin najis mutawassithah terlebih dahulu, yaitu najis sedang. Najis mutawassithah adalah najis sedang atau pertengahan antara najis yang ringan dan berat. Yang termasuk najis mutawassithah diantaranya adalah kotoran manusia, darah haid, mazi, yaitu cairan bening yang keluar dari kemaluan yang tidak disertai tekanan syahwat yang sangat kuat, air wadi, yakni air putih, keruh dan kental yang keluar setelah buang air kecil, nanah bercampur darah, dan sebagainya. Untuk menghilangkannya, jika terkena najis ini, maka seseorang harus membersihkannya hingga warna, bau, dan rasanya hilang. Dilanjutkan dengan proses menyiram dengan menggunakan air yang suci dan menyucikan. Selanjutnya, yang terakhir adalah najis mughalazah. Najis mughalazah artinya najis yang berat. Contoh najis mughalazah adalah menyentuh babi, terkena air liur anjing, dan sebagainya. Cara menyucikan adalah kita harus membasuh bekas jilatan tersebut dengan air yang suci sebanyak 7 kali. Dan salah satunya adalah dicampur dengan tanah. Maka dari itu, kualitas pahala ibadah juga dipermasalahkan jika kebersihan dan kesucian diri seseorang dari hadas maupun najis belum sempurna. Maka ibadah tersebut tidak akan diterima. Ini berarti bahwa kebersihan dan kesucian dari najis maupun hadas merupakan keharusan bagi setiap manusia yang akan melakukan ibadah, terutama sholat, membaca Al-Quran, naik haji, dan lain sebagainya.
Sekian ceramah Ramadan yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena yang benar hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.